Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKI Jatinegara dimanapun Bapak Ibu berada. Kita berjumpa kembali dalam Mesbah Doa pada malam hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara sedang dalam keadaan baik, diberkati dan disertai Tuhan. Pada malam hari ini Mesbah Doa GKI Jatinegara, saya bersama dengan keluarga. Kami akan melayani dan mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk ikut serta bersama-sama kita melewati Mesbah Doa kita pada malam hari ini 4 Juni 2020. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama memulai Mesbah Doa ini, mari kita mengambil waktu tenang, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mulai. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup, yang mengasihi kami dan menyertai kami, bersama dengan seluruh jemaat dimanapun berada pada malam hari ini. Di tempat di rumah masing-masing, Engkau tahu keberadaan kami dan keikutsertaan kami dalam Mesbah Doa kali ini. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, seraya menyadari bahwa Tuhan Engkau sedang melawat kami, Engkau sedang memimpin kami dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana kami berada di rumah kami masing-masing. Namun penyelenggaraan ibadah Mesbah Doa malam ini juga tetap kami mengambil bagian di dalamnya. Oleh karena itu kami memohon kiranya Tuhan, Engkau menyertai kami, memberkati kami dan menuntun kami dari awalnya Mesbah Doa ini sampai dengan selesainya. Engkau tahu hal-hal apa saja yang bisa menjadi penghalang dalam relasi kami dengan Engkau di malam hari ini lewat Mesbah Doa ini. Tetapi kami datang pada Tuhan, memohon kasih, kekuatan dan kuasa daripada Tuhan sendiri. Karena Tuhan memampukan kami, biarlah selama beberapa waktu ke depan ini kami melewati Mesbah Doa ini, sungguh kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, hamba percaya Engkau akan melawat kami masing-masing di tempat di mana kami berada lewat Mesbah Doa malam ini. Terimalah doa kami ini Bapa yang jauh dari sempurna. Namun kami landaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dalam keadaan yang bahagia dan damai sejahtera. Mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Pujian ini menghantarkan kita untuk meneguhkan hati kita bahwa kasih Tuhan itu betul-betul terbukti dalam hidup kita. Mari kita menyanyi bersama-sama. Terbukti ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, setelah kita meninggikan Tuhan dengan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti, saya percaya bahwa
Setiap kita diberkati oleh Tuhan lewat pujian ini, memang betul kasih Tuhan itu sungguh telah terbukti dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita bersama sebelum merenungkan firman Tuhan, saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita bersama-sama meninggikan Tuhan. Dengan mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamah aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamah aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kami bersama akan merenungkan firman-Mu, hamba-Mu yang akan memimpinnya dan seluruh umat-Mu yang hadir, memperhatikan, mengikutinya secara online dari rumah masing-masing. Kiranya Roh Kudus memberkati kami, memampukan kami, sehingga bahasa yang hamba-Mu pakai juga dapat mudah dimengerti, dan jemaat juga boleh bersama-sama dengan hamba-Mu kami merayakannya dan melaksanakan kebenaran-Mu. Terpujilah Dikau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 hingga 39.
Tuhan berkata demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, di ayatnya yang pertama di sana, ayat 37, maksud saya di sana dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Nah, puncak perayaan itu puncak perayaan apa? Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan saya di ayat 2 dari pasal 7, di sana dikatakan, ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Jadi, puncak perayaan itu adalah puncak perayaan Pondok Daun. Pondok Daun. Nah, Pondok Daun itu apa? Perayaan apa? Bapak Ibu, saudara-saudara, ini adalah perayaan bangsa Yahudi mengucap syukur kepada Tuhan atas panen. Mereka memiliki pertanian, perkebunan, hasil-hasil tanah yang diberkati oleh Tuhan, maka mereka merayakan ucapan syukur kepada Tuhan di bulan September dan Oktober, antara bulan September Oktober. Mereka akan merayakannya selama 7 hari, berkumpul semua di Yerusalem. Pada waktu mereka datang di Yerusalem, mereka berkumpul di sana, mereka akan bangun pondok-pondok. Pondok-pondok dari dindingnya dengan dedaunan, dan juga atapnya dipakai dengan dedaunan. Di pondok itu mereka akan tinggal selama 7 hari. Mereka makan bersama dengan anggota keluarganya, dan di sanalah mereka merayakan syukur mereka kepada Tuhan. Lalu kenapa mereka pakai pondok? Pondok mengingatkan kepada mereka masa pengembaraan mereka selama di padang gurun atau padang belantara, di mana Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Maka selama di pondok itu mereka mengenang peristiwa itu, bahwa leluhur mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Selama dalam pengembaraan mereka tinggal di pondok-pondokan. Dan selama itu pula tangan kuasa Tuhan turun menyertai mereka, memberkati mereka sampai memasuki tanah Kanaan. Oleh karena itu, ketika orang Yahudi mendapatkan hasil dari panen mereka, dari kebun mereka, maka mereka datang merayakan di hari raya Pondok Daun. Selama berapa hari? Selama 7 hari. Menarik Bapak Ibu, ini sama dengan ucapan syukur yang sering kita lakukan. Lalu ada satu peristiwa yang biasa mereka kerjakan di hari terakhir. Maka di kalimat ayat 37 ini sudah dicatat tuh. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Nah, ada satu festival yang biasa dilakukan di hari terakhir, yaitu festival mengambil air. Festival mengambil air ini adalah dilaksanakan oleh mereka mengambil air, lalu mereka akan menuangkan ke atas altar. Altar ini biasanya ada di halaman bait Allah. Waktu mereka tuangkan ke atas altar sebagai sebuah permohonan akan datangnya hujan. Jadi air yang mereka ambil, mereka tuangkan di atas altar sebagai satu permohonan akan datangnya hujan. Untuk apa? Untuk tanah mereka, untuk perkebunan mereka, untuk pertanian mereka. Karena itu di hari terakhir mereka akan melakukan hal tersebut. Nah, perhatikan, di hari terakhir itulah Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Perhatikan Bapak Ibu, Yesus memakai situasi itu, dia menampilkan satu pesan tentang dirinya adalah sumber air hidup itu sendiri. Oh Bapak Ibu, ini sangat menarik di bagian ini. Memang kelihatannya mereka yang mengambil air atau orang yang mendengar mungkin tidak sambung. Tapi ini bahasa simbol, isyarat dari Tuhan Yesus. Ibarat tanah yang gersang,
tanah yang kering, demikianlah sejatinya kehidupan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Hidup manusia yang kering dan tandus akan dosa butuh air hidup. Butuh sumber air itu dan air kehidupan itu sendiri. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Maka kita menemukan ini satu ilustrasi, satu gambaran, satu simbolisasi yang Yesus kerjakan. Yang Yesus ungkapkan kepada mereka. Kalau Bapak, Ibu, dan saya perhatikan baik dalam Injil Yohanes, ada 6 kali Tuhan Yesus mengulang tentang haus itu sendiri. Misalnya, di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, diskusi Tuhan Yesus dengan wanita Samaria tentang air hidup. Dia berkata kepada wanita Samaria, barang siapa meminum air dari sumur ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa meminum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan pernah haus. Di situ wanita Samaria ini berkata, Guru, berikanlah kepadaku air itu supaya aku tidak dapat datang lagi untuk mengambil air dari sumur ini. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan baik, diskusi itu menunjukkan tentang siapa Yesus sendiri. Identitasnya, dialah adalah air hidup itu sendiri. Maka di dalam bagian ini, pada waktu dia berkata, baiklah, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai air hidup itu sendiri. Nah, di sini kita mulai menemukan ada hubungan yang cukup erat antara Yesus Kristus yang datang sebagai sumber air hidup itu sendiri dengan kegersangan hidup manusia di dalam dosa dan kejahatan. Bapak, Ibu, dan saya langsung ingat ke dalam Perjanjian Lama. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia berusaha hidup di dalam ketaatannya kepada Allah dengan moralitas, tetapi kehidupan manusia yang sudah terekam dalam dosa tidak akan pernah beres dan selesai sampai kapanpun. Bangsa Yahudi dengan hukum Musa, dengan ajaran-ajaran yang Tuhan berikan juga tetap jatuh bangun dan jatuh bangun terus-menerus. Maka tidak ada satupun yang bisa dapat memurnikan, melepaskan manusia dari genggaman dosa itu sendiri. Maka tepat sekali yang bisa dapat memberikan kebebasan, kelepasan dari dosa itu, dari kegersangan hidup oleh karena dosa itu sendiri, yaitu air hidup itu sendiri, sumber air itu sendiri. Dan dialah Yesus Kristus yang datang dan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang merasa haus, siapa yang betul-betul menyadari dirinya gersang, dirinya najis, kotor, dan tak berdaya, dialah yang akan mendapatkan kepuasan atas air hidup itu sendiri, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, disinilah Bapak Ibu kita mulai menangkap ada sesuatu yang Tuhan Yesus sebetulnya sedang bicara. Lalu kita perhatikan di ayatnya yang ke-38 ini, waktu pindah ke ayat 39 mengatakan begini. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yang dimaksudkannya adalah mereka yang akan menerima roh itu. Di sini kita mulai menemukan setiap orang yang bisa percaya kepada Yesus Kristus tidak mungkin kalau tidak dikaryakan oleh Roh Kudus. Hal ini jelas Bapak Ibu kita bisa temukan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Yaitu percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Di sana Nikodemus dalam percakapannya dengan Yesus, Tuhan Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saya sudah tua. Lalu Tuhan Yesus berkata di ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi karya Roh Kudus untuk melahirbarukan seseorang, menuntun seseorang percaya kepada Kristus Yesus, itu adalah karya Dia. Orang yang hidup di dalam kegersangan dosa, orang yang hidup di dalam kenajisan, dalam kekotoran, orang itu tidak mungkin layak di hadapan Allah. Tetapi karya Roh Kuduslah yang akan mengubah orang itu.
untuk kemudian mengaku Yesus juru selamat dan percaya, orang itulah yang menerima air hidup itu sendiri. Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan saya mulai memahami ayat dari Injil Yohanes ini dengan jelas mengatakan yang dimaksudkan olehnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Jadi air hidup itu akan mengalir dalam hidup kita. Oleh karena apa? Karya Yesus Kristus itu sendiri. Menerima Kristus Yesus adalah karya dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, disinilah kita mulai menangkap hubungan jelas antara Yesus Kristus air kehidupan itu dengan karya Roh Kudus dalam diri orang-orang yang akan percaya. Dan orang-orang yang akan percaya ini adalah orang-orang yang hidupnya atau manusia itu atau kita adalah hidup dalam kegersangan dosa dan kejahatan. Kita adalah orang yang tidak layak dan butuh kehidupan itu sendiri lewat Yesus Kristus sendiri. Nah, dapat kita memperhatikan ini lagi lebih lanjut. Di situ dikatakan sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Betul, Bapak Ibu. Selama Yesus bersama dengan para rasul berkarya sebelum dia mati dan bangkit, Roh Kudus belum hadir dalam memimpin gerejanya, dalam memimpin orang percaya. Tapi Yesus Kristus yang bersama-sama dengan mereka. Dan hal ini kita bisa kemudian melihatnya di mana? Di Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, Bapak, Ibu, dan saya bisa perhatikan di sana di ayat 22. Di ayat 22, di situ dicatat demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Di dalam bagian ini menjelaskan bahwa Yesus yang ada bersama dengan para rasul, dialah yang bisa memberikan Roh Kudus itu. Dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Itu berarti Roh Kudus ini tidak bisa diberikan oleh siapapun. Hanya Yesus sendiri yang bisa memberikan Roh Kudus itu kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, dari sini baru kemudian kita melihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama dan kedua. Secara khusus di pasalnya yang kedua, di hari Pentakosta. Di situ kita lihat bagaimana Roh Kudus hadir dan berkarya. Di ayatnya yang pertama mengatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di pasal 2 Kisah Rasul ini, Bapak, Ibu, dan saya menemukan ada hubungan dengan Injil Yohanes pasal 20 tadi. Apa yang Yesus katakan, dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus, tergenapi, terkonfirmasi di Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Jadi peran Roh Kudus itu begitu sentral dalam diri orang percaya. Sesudah Yesus naik ke sorga, dia mengutus penghibur yang lain, Roh Kudus. Dialah yang memenuhi dan memimpin gerejanya. Dialah yang menyadarkan orang-orang yang kering dan tandus karena dosa dan kejahatan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, Bapak, Ibu, dan saya, kalau kita berkembang lagi memperhatikan dengan baik kisah para rasul ini, maka kita bisa menemukan misalnya peran dan karya Roh Kudus itu jelas di dalam Kisah Rasul, misalnya pasalnya yang kelima. Di pasal kelima, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, atau khusus kita lihat ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Kita tahu peristiwa itu. Ananias dan Safira langsung meninggal. Peran Roh Kudus itu jelas memimpin gerejanya.
sesudah orang percaya kepada Kristus, Roh Kudus memimpin gereja Tuhan untuk terus melakukan misi Allah bagi dunia ini. Lalu, kalau Bapak Ibu dan saya juga melihat di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55. Ini tentang Stefanus. Di ayat 55 di sana dikatakan demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Perhatikan Bapak Ibu. Stefanus orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, di sini kita melihat rangkaian yang begitu jelas antara Yesus yang berbicara sumber air hidup dengan Roh Kudus yang akan berkarya menyadarkan orang tentang air hidup itu sendiri. Dan Yesus memberikan Roh Kudus itu kepada manusia. Roh Kudus kemudian memimpin gerejanya terus menerus sampai dengan hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita pindah lagi dari Kisah Rasul ini, kita pergi ke Korintus. Kita pergi ke 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19. Dan di situ Bapak Ibu dan saya juga akan menemukan tentang peran Roh Kudus. Di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Mulai menjadi jelas kita melihatnya dari Yesus Kristus dan Roh Kudus memimpin gerejanya sampai tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Mulai kita nangkap hal ini ketika manusia hidup dalam kegersangan dosa, dalam kekeringan oleh karena dosa, sudah hancur, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi pertumbuhan. Yesus datang sebagai sumber kehidupan itu sendiri. Dan siapa yang bisa berkarya dalam diri orang supaya bisa menerima Kristus Yesus, yaitu Roh Kudus, sebagaimana Yesus bicara kepada Nikodemus. Dan sesudah itu, Yesus mengembusi para rasul ini dengan Roh Kudus. Dan terkonfirmasi dalam Kisah Rasul pasal 2, 5. Kemudian kita melihat di pasalnya yang ke-7 tentang Stefanus. Sampai dengan kita menemukan di Korintus tadi. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ini satu rangkaian yang begitu erat antara Yesus yang akan pergi ke sorga, dan pergi ke sorga itu kemudian dia memberikan seorang penolong yang lain. Sehingga pada masa kini kita sedang dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sehingga pencurahan Roh Kudus itu konfirmasi bahwa Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Dan Roh Kudus yang dicurahkan itu membantu kita, mengingatkan kita akan keberadaan kita sebagai orang yang tandus dan kering di dalam dosa dan telah hancur lebur, namun dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Sehingga hari ini kita bisa menjadi orang-orang Kristen bersyukur karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Merenungkan hal ini, saya juga berpikir begini. Ketika ada seorang menelpon saya dan berkata, Pak Alfred, kapan kita bisa beribadah di gereja lagi? Saya sudah rindu sekali dengan rumah Tuhan. Saya ingin datang beribadah di gereja, Pak. Saya haus sekali untuk bersekutu di sana dengan saudara-saudara seiman. Pada waktu saya mendapatkan telepon ini berbicara dengan seorang jemaat, saya menyadari bahwa memang situasi pandemik ini membuat kita membatasi seluruh aktivitas rutin kita di gereja. Dan itu memang pasti membuat kita merasa agak ada sesuatu yang kurang hilang dalam hidup kita. Tetapi saya bersyukur bahwa dengan perenungan malam ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita itu adalah rumah Tuhan. Tubuh kita itu bait Allah. Tubuh kita itu gereja itu sendiri. Itu sebabnya menurut saya, ini masa yang paling indah dan paling baik di hadapan Tuhan. Dia sedang memproses kita untuk kemudian menjadi orang-orang Kristen yang memahami dengan baik tentang tubuh kita bait Allah itu sendiri.
di mana kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita tidak hadir dan tidak bisa bertemu secara fisik di sebuah bangunan gedung gereja yang ada itu. Tetapi Tuhan hadir di dalam tubuh kita sebagai rumahnya, sebagai baitnya. Mengapa tidak? Dalam situasi pandemik ini juga kita tetap mau beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Mengapa tidak? Dalam kondisi seperti ini kita masih mau terus bersaksi dan setia kepada Tuhan. Ada seorang teman mengatakan kepada saya, seorang hamba Tuhan, Pak Alfred, tapi siapa yang bisa menyangka atau siapa yang bisa menebak dengan tepat orang-orang yang ikut ibadah atau jemaat-jemaat yang ikut ibadah di rumah-rumah berkonsentrasi baik atau tidak? Mungkin juga mereka tidak melakukannya. Saya mengatakan bisa jadi, tetapi ini adalah tantangan bagi kita. Ini adalah situasi yang menolong kita untuk menunjukkan kedewasaan kita, kematangan kita, bahwa betul tidak kita adalah tubuh Kristus. Rumah tubuh kita adalah bait Allah. Betul tidak hidup saya ini sudah dikarya, sudah Roh Kudus sudah berkarya dalam hidup saya, membuat saya menjadi percaya dan Tuhan tinggal di dalam saya. Maka saya punya persekutuan, saya punya kedekatan dengan Tuhan. Meskipun saya ibadah secara online, meskipun jarak yang saya rasakan lewat media ini tidak bisa lihat secara fisikly sebagaimana sedia kala, tetapi saya akan dapat beribadah dengan serius. Saya akan memuji Tuhan, saya akan menyembah Tuhan, saya akan mengikuti dengan baik. Saya pun mempersiapkan diri. Saya akan terus mendengarkan firman itu. Sebab apa? Tubuh saya adalah bait Roh Kudus, Tuhan yang tinggal di dalam saya. Dan saya percaya dengan begini semua kita akan dapat melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik dan kita akan terus memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kesempatan ini juga saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mengambil waktu bersama-sama tenang untuk kita masuk dalam beberapa pokok doa syafaat yang akan saya sebutkan dan kita berdoa. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, pada malam ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Untuk yang pria, bersama dengan saya berdoa untuk masa new normal. Agar ini dipersiapkan dengan baik oleh daerah-daerah dan ada kepatuhan dari warga masyarakat. Ini pria bersama dengan saya. Yang wanita, saya mengajak ibu-ibu, saudara-saudari berdoa untuk rasisme yang sedang terjadi di USA, di Amerika Serikat, agar tidak berdampak ke berbagai tempat. Demikian juga berdoa supaya persoalan rasisme yang sedang berlangsung di sana, demo-demo yang terus dilaksanakan ini, memang ada anti terhadap orang Asia dan sebagainya, agar Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin di sana mengendalikannya dan tidak melebar ke berbagai negara. Mari bersama kita berdoa untuk pokok doa ini. Pria dan wanita, mari kita masing-masing berdoa mulai. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang hamba muliakan, hamba berdoa untuk masa new normal yang akan berlangsung di beberapa daerah dalam masa pandemik ini, sesuai dengan arahan dari Presiden dan juga gugus depan COVID-19 ini. Beberapa daerah yang dilihat bisa memasuki masa new normal ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin daerah dan masyarakat di sana. Protokol kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik. Roda ekonomi juga bisa dapat berputar. Dengan demikian, masyarakat juga bisa kembali beraktivitas, namun kesehatan tetap terjaga dengan baik, dan juga kehidupan masyarakat bisa berangsur-angsur pulih. Kami terus memohon pimpinan dan hikmat Tuhan kepada pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, agar sungguh
mengambil langkah ini dengan penuh hikmat dan kehati-hatian sehingga tidak mengorbankan banyak masyarakat. Tuhan, hamba berdoa juga untuk koordinasi di daerah-daerah bersama dengan pemerintah pusat agar dapat berjalan dengan baik sehingga masa new normal ini sungguh berdampak positif bagi kelanjutan kehidupan kami di bangsa dan negara ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut saya mengajak yang pria berdoa dengan saya untuk ekonomi yang kita tahu dengan situasi seperti ini cukup mengalami goncangan baik di kota besar bahkan juga di daerah-daerah, dan juga saya kira jemaat ada yang mengalami kesulitan hal ini dari sisi usaha, pekerjaan, bisnis. Kita berdoa untuk hal ini didoakan oleh yang pria. Yang wanita, saya mengajak berdoa untuk kesehatan pribadi, keluarga, dan anggota jemaat GKI Jatinegara. Mari kita berdoa bersama untuk pokok doa ini. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa untuk kehidupan ekonomi bangsa dan negara ini. Akibat dari COVID-19 ini, sungguh ada banyak orang yang di PHK. Kehidupan ekonomi tidak mudah di negeri ini, bahkan juga di berbagai belahan dunia lain. Tapi kami tahu bahwa dalam situasi seperti ini memang berdampak kepada berbagai hal. Ada yang di PHK, bahkan juga kehidupan ini makin sulit. Namun kami datang pada Tuhan di malam hari ini, bersatu dalam doa ini, memohon kekuatan, pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada pemimpin negara kami, Presiden dan Wakil, serta seluruh menterinya. Setiap langkah-langkah yang mereka ambil dengan perhitungan yang baik dan matang ini, sungguh akan menolong kami semua bersama bisa melewati masa ini dalam kondisi ekonomi yang tidak mudah ini. Kami bersama berdoa ya Tuhan, biarlah baik swasta dan pemerintah bergandengan tangan, erat bersama untuk boleh saling bahu-membahu keluar dari situasi ini. Demikian juga untuk usaha kecil menengah yang terus berusaha bangkit dan mengerjakan sesuatu di masa pandemik ini. Tuhan kiranya berbelas kasih dan memberkati. Kami juga berdoa untuk banyak masyarakat yang mungkin saja karena situasi seperti ini sulit mendapat makan, minum, bahkan mengalami berbagai macam kondisi yang memprihatinkan. Kiranya rahmat kasih sayang dari Tuhan turun bagi negeri dan bangsa ini Bapa. Oh Tuhan, kami sungguh memohon campur tangan-Mu Bapa. Terima kasih banyak, terima kasih. Tuhan, pada kesempatan ini hamba berdoa untuk masa pandemik ini yang sedang berlangsung ini, khusus untuk COVID-19 ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tahu virus ini. Engkau bisa melenyapkan dan mengambilnya ketika itu juga. Karena itu kami datang padamu. Hamba mohon campur tangan, kuasa, karya bagi kehidupan kami di bangsa ini dan dunia ini. Tuhan, angkatlah beban ini. Tuhan, ambillah pergumulan ini. Biarlah kami melewati dengan baik. Kami boleh mengalami satu masa yang Engkau akan pimpin ketika kami melewati kondisi pandemik ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Berikan kekuatan mental, kekuatan iman kepada kami semua, agar di masa-masa ini kami tidak down, namun kami tetap berharap dan percaya bersama dengan Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung sebab Tuhan sumber kekuatan. Berdoa juga untuk seluruh tenaga medis, perawat, dokter yang menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan ini. Tuhan, berikan kesehatan yang baik, kekuatan mental dan iman. Tuhan, kiranya berkati juga pasangan mereka, anak-anak mereka, suami, istri, orang tua yang mereka tinggalkan. Dengan doa dan harapan mereka, Tuhan kiranya dengarkan dan kabulkan doa mereka, agar orang-orang yang mereka kasihi sebagai garda terdepan ini boleh dapat melaksanakan tugas mereka, namun disertai dan dilindungi oleh Engkau sendiri. Hamba berdoa juga bagi pasien yang sudah sembuh. Tuhan, pulihkan, kuatkan mental mereka yang sedang sakit dan membutuhkan kelepasan dari penyakit ini.
Di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau bisa sembuhkan dan lepaskan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Bagi keluarga yang berduka dimanapun mereka berada, kiranya penghiburan Allah Roh Kudus turun atas mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah syafaat kami. Syafaat yang kami bawa. Kami landaskan di dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih banyak kita sudah bisa berdoa bersama. Mari saya mengajak Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri mesbah doa malam ini. Mari kita menaikkan pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Sebagai satu pujian pengagungan kita dan permohonan kita kepada Roh Kudus. Agar memegang tangan kita untuk terus melangkah dalam hidup ini. Mari kita bernyanyi, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah mesbah doa kita malam ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, memimpin kami dari awal mesbah doa hingga selesai. Kami dapat melanjutkan kehidupan kami di malam ini, istirahat kami, dan aktivitas kami dalam pekan ke depan ini. Kami memohon berkat dari-Mu atas setiap kami. Kiranya Allah sumber damai sejahtera yang memanggil Engkau dalam persekutuan dengannya, Bapa, Anak dan Roh Kudus, memberkati Engkau, melindungi Engkau, menyertai Engkau, dan memimpin seluruh kehidupan-Mu di tengah-tengah masa COVID-19 ini.
tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, bersama dengan tetangga, keluarga, apapun yang Kau karyakan, Tuhan menyertai dan memberkati-Mu hari ini, esok, dan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terima kasih banyak kita telah bersama melewati Mesbah Doa malam ini. Saya percaya Bapak Ibu diberkati dan disertai oleh Tuhan dalam seluruh hidupmu. Jaga baik kesehatan, stay at home, aktivitas dilakukan, namun tetap jaga jarak, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, dan terus berdoa dan bersandar pada Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Tuhan dimuliakan. Shalom.